Tunggu, kenapa kita harus memerangi Zulkarnain? Ya, betul. Sesungguhnya dia pria yang adil dan soleh. Dia tidak pernah menjarah tanah yang dia masuki. Kalian adalah pengkhianat, pengikut para penjajah. Wahai kaum, aku datang bukan untuk menjajah, apalagi serakah mengambil kekuasaan kalian. Sesungguhnya aku datang untuk menyebarkan kebaikan dan keadilan. Tetapi hampir semua kaum tersebut adalah orang yang fasik. Anak kecil dan orang lemah yang tidak bersalah akan kita lepaskan. Mereka membutuhkan tuntunan serta pertolongan kita. Dan kenapa kita memilih tempat yang terjal? Penghuni istana tidak membutuhkan kita, tetapi kita wajib memberantas mereka jika melakukan kerusakan di muka bumi ini. Adapun orang-orang yang fukara, mereka adalah tujuan apa yang kita cari. Berdoalah kepada patung untuk mengusir roh jahat yang akan datang bersama Zulkarnain. Berhenti menghayal, wahai penyihir. Sesungguhnya Zulkarnain tidak menyakiti orang yang dihampirinya. Dia hanya ingin menolong manusia dan menyebarkan dakwahnya. Kita harus menjaga sesembahan kita yang dulu para nenek moyang kita menyembahnya. Mengapa? Pasukan Zulkarnain sebelumnya tak pernah terkalahkan. Roh sesembahan akan menolong kita. Jika sesembahan ini mampu untuk berperang, maka suruh untuk memerangi Zulkarnain dengan sendirinya. Apa yang kau katakan, wahai orang bijak? Silahkan kau taburkan darah ahli pendudukku. Tapi aku peringatkan, hati-hati akan kemarahan Zulkarnain. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang melakukan tarian penghormatan dan mengekspresikan kesetiaan yang mereka miliki kepada sesembahan mereka. Kumpulkan mereka, aku ingin mengatakan sesuatu. Berhenti semua, wahai kaum. Wahai kaum, yang harus kita sembah adalah Allah semata. Allah tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin, baik yang berkulit putih atau hitam, dalam memberi balasan kebaikan. Perbuatan baik adalah yang bisa mengangkat derajat kalian. Ayo, majulah para kuda. Aku punya pertanyaan, wahai tuanku. Silakan, bagaimana engkau melakukan semua ini? Bagaimana cara berburu, menjinakkan kuda, mengobati manusia, membangun rumah, serta bercocok tanam? Ini semua adalah pemberian dari Allah semata. Dan Allah memberikan ini semua kepadaku, pasti ada sebabnya. Apakah kau masih akan melanjutkan perjalanan, wahai tuanku? Tugasku di sini sudah selesai. Baiklah, aku ingin menyarankan sesuatu kepadamu, wahai tuan. Apakah itu? Ada rakyat di bagian selatan yang membutuhkan pertolongan serta bantuanmu, wahai tuan. Baiklah, aku akan pergi ke sana dengan izin Allah. Keadaan semakin panas. Besok kau akan terbiasa dengan cuaca panas. Apakah kita akan di sini sampai besok? Bahkan kita akan berkemah dan tinggal hingga kita bisa mengajarkan penduduk di sini. Penduduk seperti apa, tuanku? Di sini sangat sepi. Tak mungkin ada orang yang hidup di bawah terik matahari yang panas ini. Ada, mereka di sana. Betapa anehnya perilaku mereka. Sepertinya mereka sedang berendam dari sengatan matahari. Memangnya mereka tinggal di mana? Mereka adalah kaum primitif yang tidak punya tempat tinggal dan juga tidak tahu bagaimana cara membangun tempat tinggal. Lalu, bagaimana mereka bisa tidur? Semuanya butuh proses. Perintahkan para pasukan untuk mendirikan tenda. Mereka bertanya tentang bagaimana cara kita membuat tenda, karena mereka terkejut dan ingin memiliki tenda. Kita bisa mendirikan tenda untuk mereka tinggal. Kau nanti akan kelelahan. Dan jika tenda mereka rusak, maka mereka akan kebingungan. Lalu bagaimana? Kita ajarkan mereka cara membangun rumah agar terhindar dari sengatan matahari. Dan kita ajarkan membangun terowongan bawah tanah agar mereka bisa berjalan di siang hari tanpa kepanasan. Siap, tuanku. Tetapi kita tidak mengerti bahasa mereka. Aku yang akan berbicara dengan mereka. Di sini, mereka bisa menyimpan biji-bijian dan buah-buahan, serta mereka bisa melewati sisi yang lain dari hutan.
Yang terpenting, mereka faham tujuan dari ruang bawah tanah ini. Hati-hati ketika berbicara dengan mereka. Aku khawatir mereka tersinggung. Hah, kenapa? Karena kami tahu sebagian bahasa kalian yang mana sudah diajarkan oleh Zulkarnain. Ini pelajaran buatmu wahai Batar, agar selalu menjaga ucapanmu. Apakah engkau tidak merasa bahwa kita sudah menghabiskan banyak waktu di sini? Maafkan aku wahai tuanku. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu dan kebaikan kita juga. Ayo kita naik dan suruh mereka tidur di rumah tempat yang baru ini. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu Zulkarnain. Jangan lupa doakanku dalam sholatmu. Aku tidak pantas untuk dimintai doa. Tidak wahai Tuan, tidak ada yang tahu di antara kita yang lebih baik di sisi Allah. Mungkin hadiah ini tak pantas untukmu, tetapi hanya ini yang kami punya. Aku tidak membutuhkan emas ini. Berikan saja pada para wanita yang membutuhkan dari kalangan kalian. Apakah kau menolak pemberian hadiah yang sederhana ini dari kami? Baiklah, aku akan tinggalkan emasnya di sini. Dan aku akan bawa kotak yang terbuat dari kayunya saja sebagai rasa hormat kami untuk tidak menolak hadiah. Lantas bagaimana aku menemukanmu jika suatu waktu aku berkunjung ke tempatmu? Aku tidak tahu, karena aku selalu menjelajah seperti yang kau lihat. Tetapi aku senang jika melihatmu dalam keadaan baik-baik saja. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا